Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Yuda Sufarna. Dan kali ini kita akan membahas topik-topik menarik di Bincang Banten. Topik yang akan kita bahas malam ini adalah berhubungan dengan keberadaan Pelabuhan Merak sebagai salah satu jalur transportasi, baik transportasi untuk mengangkut penumpang, barang dari Sumatera maupun ke Jawa. Dan biasanya dikala musim penghujan dan juga cuaca buruk seperti saat ini, arus lalu lintas di kawasan Merak selalu macet. Akibatnya banyak truk yang terhalang untuk datang ke Jakarta, berikut yang dari Jakarta maupun Jawa ingin ke Sumatera. Lalu bagaimana solusinya? Dan saat ini bersama saya telah hadir dua orang narasumber, yaitu Bapak Herdi selaku Sekretaris Deshub Kominfo dari Provinsi Banten. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Yuda, selamat malam pemirsa. Kemudian bersama saya juga telah hadir Bapak Lamani selaku Kepala Cabang PT ASDP Merak ya Pak ya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, ini menarik sekali berbicara mengenai keberadaan Merak nih ya ketika musim penghujan maupun menjelang Lebaran, Tahun Baru maupun libur-libur hari-hari raya besar. Ketika Anda melihat, saya langsung ke Pak Lamani sendiri Pak. Tahun lalu ini kerugian yang dicatat sudah mencapai ratusan juta karena banyak sekali truk yang tidak bisa tertampung di Pelabuhan Merak. Bisa Bapak deskripsikan sedikit kenapa itu terjadi Pak? Iya, yang di tahun 2011 yang pertama bahwa pada saat itu setelah pasca terbakarnya KMP Laut Tedu 2 itu terjadi pengetatan regulasi dan kala itu kapal-kapal yang ada itu kan harus banyak yang melakukan pengedokan. Nah, itu menyebabkan bahwa kapal-kapal yang beroperasi itu sangat berkurang dari yang idealnya harus 26 sampai 28 kapal, yang beroperasi itu di bawah 20 kapal. Nah, itu ada salah satunya demikian. Ya Pak, kalau menarik tadi dikatakan bahwasanya pemeriksaan maupun evaluasi dari kelayakan kapal cukup ketat dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri. Tapi yang terjadi adalah ketika kapal sendiri berkurang tapi kebutuhan banyak, apa yang dilakukan? Apakah memang ada penambahan kapal dari masing-masing selat lain yang dipergunakan, yang dialokasikan, bahkan ketika TNI juga diperbantukan itu Pak, bagaimana itu Pak prosedurnya Pak? Yang pertama bahwa kapal-kapal itu sesuai dengan regulasi yang ada bahwa setiap tahun harus dock. Di lintas penyeberangan Merak Bakahuni sendiri maupun di ASDP secara keseluruhan itu ada tiga momen tertentu yang dihindari untuk dilaksanakan dock. Yang pertama itu adalah momen angkutan liburan, kemudian angkutan lebaran, kemudian yang satu lagi angkutan Natal dan Tahun Baru. Hal itu yang dilakukan adalah oleh pemilik kapal atas anjuran pemerintah, kapal-kapal itu dimajukan docknya. Suatu waktu tertentu pada tahun 2011 itu kapal-kapal itu dalam waktu bersamaan harus dock. Dan secara regulasi oleh pemerintah, yang dalam hal ini oleh Direktorat Perhubungan Laut Ditkapel, itu tidak dilakukan perpanjangan terhadap dock. Itu adalah regulasi. Iya, saya ke Pak Herdi dulu. Pak Herdi, kalau kita lihat ketika terjadi kemacetan, banyak sekali truk-truk yang berada di bahu jalan ya, jalan-jalan tol, kemudian juga penumpang juga bisa berhari-hari bahkan di pelabuhan untuk menunggu giliran naik. Kalau dari pihak Deshub sendiri bagaimana Pak antisipasinya tahun ini 2012 terutama? Tahun ini 2012 tentu kita harus menyiapkan kantong-kantong parkir. Idealnya kantong parkir itu tidak di bahu tentunya. Tapi bagaimanapun karena kapasitas kantong parkir itu belum ada, seharusnya idealnya ada di off street Pak. Jadi di kantong parkir. Nah, kita harapannya kita ke depan akan membangun off street itu, kantong parkir itu di sekitar Gerem di sana Pak. Kita harus menyiapkan, membebaskan lahan yang luas sehingga antrian itu menunggunya di kantong-kantong parkir itu. Yang sekarang ada sementara ini yang kita lakukan ini apabila terjadi antrian, yaitu kapasitasnya lebih dari 2.000 Pak, untuk 2.000 truk dalam suatu saat, dalam satu event kemacetan. Nah, yang pertama itu di dalam pelabuhannya sendiri itu dengan kapasitas 875 kendaraan dia bisa menampung itu, dan berikutnya dari flyover sampai ke pintu Gerem itu sekitar 1000-an, dan dari pintu Gerem sampai pintu Cilegon Barat itu sampai 1000-an. Itu cukup untuk mampu. Dan pada saat ini memang kita koordinasi dengan jalan tol ya, Marga Mandala Putra, bahwa itu untuk disiapkan bisa dipakai untuk
parkir yang sementara. Ya, kemudian yang menarik Pak Herdi sedikit ini, kalau di kawasan tol Jakarta, tol dalam kota terutama kan truk-truk sendiri untuk angkutan bahan baku maupun sembako sendiri tidak boleh melintas di jam-jam sibuk. Ada kebijakan baru di 2011. Akibatnya truk-truk angkutan kebutuhan pokok itu mereka tidak bisa masuk ke perkotaan dan mereka memilih di jam malam hari sehingga terjadi penumpukan. Bagaimana itu Pak, Anda melihatnya sedikit Pak? Nah, kita harapkan itu sebetulnya bisa mengurai Pak. Itu apabila dalam waktu bersamaan truk-truk itu masuk ke Pelabuhan Merak, tentu akan ada antrian Pak. Tetapi kita apabila itu tidak ada kapal yang docking, tidak ada cuaca yang ekstrim, itu bisa ditanggulangi itu Pak. Tidak ada kemacetan yang berarti. Baik, kita jeda dulu Pak, dan kami tertarik sekali seandainya cuaca ekstrim selalu disalahkan ketika terjadi penumpukan penumpang. Apakah ada alternatif lain? Tapi kita jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah di Bincang Banten, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut.